Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lotre Nyawa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Ini adalah kisah Kirana, seorang perempuan licik yang menghalalkan segala cara untuk menjadi konglomerat dalam cerita Lotre Nyawa yang ditulis oleh Seruni Baskoro. Di sebuah rumah megah, di mana sebelah rumah megah itu ada rumah makan atau restoran besar yang begitu ramai. Karena restoran itu tak hanya menyediakan menu masakan halal khas Surabaya, tapi menu masakan khas Cina pun tersedia. Pengunjung restoran itu tak hanya warga lokal saja, tapi wisata luar daerah pun tak mau ketinggalan mengunjungi rumah makan yang terkenal olahannya sangat nikmat itu. Apalagi restoran itu konon harganya terjangkau, tidak mahal seperti restoran-restoran lainnya yang berada di pusat kota pahlawan itu. Selain rasa olahannya yang begitu nikmat, di restoran itu memang ada dua dapur, yang satu dapur khusus olahan Cina dan yang satu dapur khusus olahan yang halal. Dan dapurnya itu terpisah, tak menyatu. Satu dapur ada di sebelah kanan restoran dan yang satu di sebelah kiri restoran, dengan koki pun berbeda. Semua koki masak dengan keahliannya masing-masing di dapur yang berbeda, dan dapur pun bisa dilihat langsung oleh pengunjung. Para pengunjung begitu nyaman dan tampak yakin dengan olahan pilihannya itu. Karena selain nikmat rasanya, tempatnya pun bersih dan cara masaknya benar-benar higienis menurut mereka. Karena mereka bisa melihat sendiri cara masaknya. Pemilik restoran itu adalah Kirani. Wanita berusia 40 tahun itu, generasi kedua yang meneruskan restoran itu. Karena pemilik utamanya adalah Bu Ginu atau Mbah Ginu, yang dulu hanya menyediakan menu khas olahan Jawa itu, kini sudah tua dan pensiun. Lalu diteruskan oleh putrinya yang merubah konsep restoran dengan memadukan dua masakan khas Jawa dan Cina dengan dua dapur dan koki yang berbeda pula. Meskipun pengunjung dibuat percaya dan yakin tentang kebersihan, kehigienisan, dan halal dalam masakan lokal, karena tak tercampur dengan menu masakan Cina. Tapi satu pun tak ada yang tahu rahasia menjijikkan dari restoran itu kecuali sang pemilik. Bahkan para karyawan dan koki yang bekerja bertahun-tahun di tempat itu tak ada yang tahu ada rahasia yang sangat menjijikkan sebagai salah satu resep dari kenikmatan olahan restoran tersebut, yang membuat para pengunjung selalu ketagihan, ingin kembali dan kembali lagi untuk menikmati makanan di restoran itu. Opo kamu sudah siapkan tumbal untuk malam satu suro nanti, Dok? Tanya Mbak Gino malam itu yang sedang duduk di kursi dan di bawahnya ada ember berisi air hangat untuk merendam kakinya. Hal itu seminggu sekali dia lakukan sebelum tidur malam, tepatnya di malam Jumat. Sudah, Bu? Ibu ndak usah khawatir soal itu. Pas Chat Miko juga sudah mengingatkan aku kok. Ucap Kirani sambil menyisir rambut sang ibu yang semua sudah memutih itu. Kirani adalah istri muda Pak Chat Miko, tapi dia tinggal di Surabaya. Sedangkan Bu Nuni, istri tua Pak Chat Miko, tinggal di Semarang. Ajari Hardi tentang semuanya, Dok. Kelak Hardilah yang akan meneruskan semuanya. Ucap Mbak Kino lagi sambil menggerak-gerakkan kakinya dalam air hangat di ember besar itu. Nanti Hardi akan menikah, Bu. Biarkan dia menikah dulu. Harusnya sebelum menikah. Kamu jelaskan semuanya, Dok. Jadi nanti Hardi tidak salah pilih pasangan seperti kamu dulu menikah dengan bapaknya Hardi. Pastikan pasangan Hardi bukan orang yang taat beribadah. Tegas Mbah Gino. Iya, Bu. Nanti Hardi ku ajak bicara pelan-pelan dan menjelaskan semuanya. Ucap Kirani yang lalu segera mengenakan sarung tangan plastik pada kedua tangannya. Kirani mengangkat kedua kaki sang ibu dari ember berisi air hangat itu,
lalu memastikan air di kaki ibunya itu menetes semua. Kirani pun menaruh kedua kaki sang ibu di atas handuk, lalu mengelap pelan-pelan kedua kaki perempuan gemuk yang sudah sepuh itu. Karena kedua kaki ibunya itu penuh luka borok yang disebabkan penyakit gula basah yang diderita sang ibu. Setelah selesai mengelapi kaki sang ibu yang borokan itu, Kirani membaringkan tubuh ibunya di tempat tidur. Lalu dia pun menuang air bekas rendaman kaki sang ibu itu pada 2 ember sedang. Lalu menaruh ember besar tadi di kamar mandi sang ibu. Sedangkan 2 ember sedang dengan tutup rapat itu dia bawa keluar dari kamar sang ibu. Tengah malam Jumat itu, Kirani masuk ke restorannya sambil membawa 2 ember berisi air bekas rendaman kaki sang ibu yang sakit gula itu. Lalu 1 ember dia tuang ke toren stainless besar tempat penampungan air bersih untuk masak di dapur khusus masakan Cina. Begitupun 1 ember lagi dia tuang ke toren besar berbahan stainless di dapur khusus masakan Jawa yang sudah dia daftarkan kehalalannya. Setelah 2 ember berisi air menjijikan itu masuk toren besar itu, Kirani mengisi kedua toren tadi dengan air bersih hingga penuh, lalu menutupnya dengan rapat. Kirani tersenyum lebar menatap 2 toren di 2 dapur berbeda itu sambil melepas sarung tangannya, lalu membuang sarung tangan plastik itu ke tempat sampah. Begitu mudahnya mendapatkan duit dalam hidupku. Oke, sekarang tinggal menyiapkan tumbal tahunan di malam 1 Suro nanti untuk pesugihanku. Kira-kira siapa ya kali ini yang kutumbalkan? Ucap Kirani sambil duduk di meja kasirnya, mengamati daftar nama-nama karyawan di buku absen yang ada di meja kasirnya itu. Meskipun sikapnya setiap hari ramah pada semua orang, tapi Kirani sebenarnya adalah sosok wanita yang penuh ambisi, sadis, dan tegaan. Kirani tak suka kekalahan dalam hal apapun termasuk dalam urusan perhatian Pak Jatmiko. Kirani tak suka jika Pak Jatmiko sering tinggal bersama Bu Nuni, istri pertamanya, di Semarang. Meskipun dari awal sudah dijanji bahwa Pak Jatmiko hanya akan tinggal di Surabaya bersamanya seminggu dalam sebulan, jika Kirani mau jadi istri mudanya, dan Kirani pun setuju, asalkan setiap bulan dapat uang belanja yang banyak. Namun setelah hampir 3 tahun menikah, Kirani mulai kesal dan merasa tak adil jika dalam sebulan bersama suaminya hanya seminggu saja. Tapi mau bagaimanapun, Kirani tak bisa lagi menggugat karena sudah ada dalam perjanjiannya. Minggu ini, Pak Jatmiko harusnya berada di Surabaya bersama Kirani. Namun, karena kematian Farida, Pak Jatmiko tak datang ke Surabaya sebelum 40 hari kematian Farida. Kalau terus begini, lebih baik aku minta cerai saja. Lagian, aku sudah punya restoran besar ini, dan pendapatanku dalam sebulan bisa ratusan juta dari restoran ini. Aku tak perlu makan hati karena tak dianggap oleh keluarga Mas Jatmiko. Gumam Kirani setelah menerima telepon dari Pak Jatmiko yang bilang jika dia tak bisa ke Surabaya sebelum 40 hari kematian putrinya. Aku ini masih cantik dan kaya raya. Kalaupun cari suami yang bisa bersamaku setiap saat pun, aku bisa kok. Masa hanya dijadikan selir yang tak pernah dianggap? Batin Kirani sambil melihat wajahnya di cermin. Baiklah, aku akan minta cerai saja. Aku siapkan dulu berkas-berkasnya, lalu kugugat cerai Mas Jatmiko. Aku sudah hendak tahan disepelekan Nuni sama anak-anaknya itu. Dia selalu menganggapku pelakor. Padahal dulu suaminya sendiri yang minta nikah sama aku. Ucap Kirani, lalu segera menelepon Pak Jatmiko. Ada apa Kirani? Tanya Pak Jatmiko saat mengangkat telepon dari istri mudanya itu. Padahal baru beberapa menit lalu dia meneleponnya untuk bilang kalau dia tak bisa datang. Aku minta cerai, Mas. Aku bosan diperlakukan begini. Jawab Kirani membuat Pak Jatmiko langsung kaget. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kamu minta cerai? Tanya Pak Jatmiko dengan lantang.
Bu Nuni yang duduk di samping Pak Jatmiko itu pun menahan senyumnya dengan memasang raut tenang, padahal dia begitu senang saat mendengar istri muda suaminya itu minta cerai. Sepertinya aku ndak butuh suami seperti Mas lagi deh. Aku butuh suami yang selalu siap dan ada untukku kapanpun. Lagian aku juga ndak punya anak dari sampean kan? Jadi ndak berat dong jika kita cerai. Balas Kirani membuat Pak Jatmiko tampak kesal. Ingat Kirani, ibu dan mendiang bapakmu sudah memasrahkan kamu padaku loh. Aku ini bukan dagangan atau titipan, Mas. Aku berhak menentukan hidupku sendiri dan aku sudah tidak tahan kalau sampean tidak adil seperti ini. Daripada aku punya suami tak pernah ada untukku, lebih baik aku jadi janda sekalian. Setelah Kirani yang emosi. Pikirkan baik-baik Kirani, jangan ambil keputusan saat sedang emosi. Pikirkan dulu matang-matang sebelum mengambil keputusan cerai dariku. Tegas Pak Jatmiko tampak mulai emosi. Ini sudah keputusanku, Mas. Sekarang sampean pilih 3 pilihan dariku. Sampean dalam sebulan bersamaku 2 minggu, sampai menceraikanku, atau aku yang menggugat cerai sampean. Aku kasih waktu sehari semalam. Besok sampean harus kasih jawaban. Ucap Kirani dengan tegas memberi 3 pilihan lalu segera mematikan panggilan teleponnya. Kenapa sih Kirani ini? Sembarangan saja. Masa dia ngasih 3 pilihan buat bapak, Bu? Pilihannya bapak di Surabaya bersamanya 2 minggu dalam sebulan. Apa bapak menceraikannya? Atau dia yang menggugat cerai? Ini pasti ada yang ngomporin. Ucap Pak Jatmiko membuat Bu Nuni langsung pasang wajah muram. Ibu tidak suka bapak lama-lama tinggal di Surabaya. Ingat sumpah bapak di depan ibu dan anak-anak. Dan jika bapak lebih milih perempuan itu, maka semua aset kekayaan kita adalah milik ibu dan anak-anak. Ucap Bu Nuni dengan raut kesal. Lalu apa yang harus bapak lakukan, Bu? Terserah bapak. Tapi ibu tak akan tinggal diam jika bapak mengingkari sumpah bapak di depan anak-anak itu. Ibu akan ambil alih semua aset kekayaan kita. Setelah itu, bapak bisa tinggal dengan perempuan itu di Surabaya. Ingat pak, semua aset kekayaan kita itu tak akan ada tanpa ibu. Balas Bu Nuni, lalu segera beranjak meninggalkan suaminya yang sedang bingung itu. Enak saja, dikasih hati minta jantung. Dasar pelakor. Lihat saja kalau sampai dia memaksa bapak memilih tinggal di Surabaya 2 minggu. Aku udah akan tinggal diam. Dulu sudah dijanji sebelum nikah kalau sebulan bapak hanya seminggu bersamanya. Dan dia setuju loh. Lah kok sekarang minta 2 minggu? Kalau dituruti nanti pasti minta 3 minggu dan sebulan, lalu bisa saja dia membunuhku dan mengambil bapak seutuhnya bersama kekayaannya. Dasar perempuan licik. Gerutu Bu Nuni di kamar dengan wajah merah penuh amarah. Sedangkan Pak Jatmiko terlihat resah dan bingung harus mengambil keputusan apa. Dia tak bisa menceraikan Kirani begitu saja karena dialah yang membuat Kirani jadi kaya raya dan membantu Kirani mengabdikan diri pada sesembahannya. Kalau aku menceraikan Kirani, dia bisa di luar kendali dan bisa berbahaya kalau sampai tak menjalankan semua perintah ratu. Tapi kalau aku harus tinggal di sana 2 minggu dalam sebulan, Nunik dan anak-anak bisa ngamuk, dan bisa saja Nunik berserta anak-anak mengambil semua aset kekayaanku. Batin Pak Jatmiko semakin resah. Semalaman Pak Jatmiko merasa bingung dengan pilihan yang diberikan oleh Kirani. Karena selama ini, Kirani selalu patuh padanya meskipun dia hanya seminggu bersamanya dalam sebulan. Dan Pak Jatmiko tahu Kirani tak pernah macam-macam dengan lelaki lain walau jauh dari dirinya. Namun kali ini, ketika Pak Jatmiko tak bisa bersamanya karena kematian sang putri, tiba-tiba Kirani malah minta cerai dengan alasan sudah tak tahan diperlakukan dengan tidak adil. Padahal jika soal uang bulanan, Pak Jatmiko selalu memberinya banyak, meskipun jauh lebih banyak lagi yang dia berikan pada Bu Nuni. Bukan tanpa alasan, Pak Jatmiko lebih banyak memberi pada Bu Nuni, tapi Bu Nuni lah yang membuatnya jadi kaya raya, dan Bu Nuni pun sudah memberinya 3 anak.
Meskipun akhirnya Farida, sang anak bungsu, meninggal karena jadi tumbal pesugihan orang lain yang menaruh sesaji di jalan. Keesokan harinya, setelah sarapan, Pak Jatmiko terpaksa pamit pada Bu Nuni untuk pergi ke Surabaya karena ingin berbicara pada istri mudanya. Namun Bu Nuni mengingatkan sebuah aturan pada sang suami jika satu keluarga memang tak diperbolehkan bepergian jauh ketika salah satu anggota keluarga meninggal jadi tumbal pesugihan sebelum melewati 40 hari kematian sang keluarga. Karena konon bikin sial seluruh anggota keluarga, bahkan terkadang bisa mengajak pergi salah satu keluarganya. Itulah kenapa Pak Jatmiko tak pergi ke rumah Kirani, meskipun jatah bersama Kirani adalah minggu ini. Ya, tapi kan Bapak tidak bisa mengambil keputusan hanya dalam waktu sehari semalam, toh Bu. Bapak harus bicara dan tanya apa duduk permasalahannya dulu. Lalu bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, Bu. Ucap Pak Jatmiko dengan serius. Terus Bapak mau ke sana? Ingat Pak, kematian Farida belum ada 40 hari loh. Jika Bapak bepergian jauh, maka Bapak yang harus tanggung resikonya. Jangan libatkan Ibu atau Seno dan Hamidah. Tegas Bu Nuni dengan tatapan sinis. Bagaimana ini? Aku serba salah, Bu. Ucap Pak Jatmiko lirih, lalu menghela napas panjang. Gunakan telepon dan bicaralah dengannya. Atau jika dia mau, suruh dia ke sini dan kalian bicara empat mata. Toh saat Farida meninggal, dia entah datang atau tidak. Soalnya aku dan anak-anak juga tidak melihatnya. Balas Bu Nuni dengan ketus. Dia datang, Bu. Ibu saja yang tidak melihatnya. Masa? Kalau datang, Mbok yang menghampiriku, bicara sepatah dua patah kata gitu. Nyapa pun tidak. Ucap Bu Nuni lalu segera beranjak dari duduknya dan meninggalkan suaminya sendiri. Belain terus. Padahal aku yakin pelakor itu tidak datang melayat Farida. Memang perempuan licik. Pasti dia senang saat tahu anakku meninggal karena jadi tumbal pesugihan. Gumam Bu Nuni sambil berjalan ke dapur untuk membuat minuman. Loh, kok ibu mau buat minuman sendiri toh? Mbok yang nyuruh aku saja toh, Bu? Tinggal teriak dari luar dapur saja. Sat-sat langsung tak antar, Bu. Ucap Siti, sang pembantu yang masih duduk di dapur setelah merapikan seluruh cucian piring bekas sarapan majikannya. Aku mau bikin teh tubruk yang pahit banget, Ti. Pokoknya rasanya koyo hatiku sekarang ini. Pahit. Keluh Bu Nuni sambil menuang teh tubruk ke dalam gelas. Loh, kalau mau pahit banget, dia minum sambiloto saja, Bu. Itu loh di laci bawah ada sambiloto. Balas Siti sambil tersenyum menggoda majikannya. Kamu ini orang lagi kesel, malah kamu tawari jamu sambiloto. Kesel kenapa toh, Bu? Tanya Siti penasaran. Siti, saat meninggalnya Farida itu, kamu lihat Kirani datang ke sini ndak? Tanya Bu Nuni sedikit berbisik. Mbak Kirani, istri mudanya Bapak. Yang mirip Susana itu toh, Bu? Balas Siti balik bertanya dan disambut anggukan Bu Nuni. Memangnya dia datang ke sini ya, Bu? Kok aku ndak lihat? Padahal mataku ini persis CCTV loh, Bu. Bisa menjangkau seluruh ruang tengah. Kalau Susana itu datang kan harusnya ikut ke pemakaman, Bu. Di pemakaman pun tak lihat aku. Jawab Siti membuat Bu Nuni menatapnya tajam. Kamu ini ngopo toh bilang dia mirip Susana terus? Memangnya dia mirip artis horor itu apa? Bentak Bu Nuni membuat Siti hanya senyum-senyum. Menurutku mirip banget loh, Bu. Matanya yang penuh misteri dan mulutnya ndak pernah senyum. Itu persis Susana di film horor. Bokir, kembalikan telurku. Ucap Siti sambil meniru bicara Susana dalam film membuat Bu Nuni pun tertawa. Memangnya Susana bertelur apa piye? Kamu itu justru yang mirip Susana. Balas Bu Nuni sambil tertawa melihat Siti meniru Susana. Sementara itu, Pak Jatmiko pergi ke lantai 2, lalu duduk di balkon dan segera menelepon Kirani untuk membicarakan masalah mereka. Entah kenapa Pak Jatmiko merasa berat jika harus menceraikan istri mudanya itu.
Apa, Mas? Apakah sampean sudah punya pilihan dari 3 pilihan itu? Tanya Kirani dengan ketus. Kirani, kamu kan tahu jika Farida meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan orang yang menaruh sesaji di jalan. Kamu juga tahu pantangan kita, jika dalam keluarga ada yang meninggal dengan cara begitu, satu keluarga tidak ada yang boleh pergi jauh. Jujur aku mau ke situ, tapi karena pantangan itulah yang membuatku tidak bisa datang. Aku tidak peduli masalah itu, Mas. Toh tanpa ada persoalan itu pun, sampean di sini cuma seminggu kan. Aku hanya butuh keadilan. Aku sudah ngalah selama 3 tahun loh. Aku ini masih muda, Mas. Dan jujur, aku ini butuh kasih sayang. Jika suamiku udah bisa kasih itu, ya lebih baik kita cerai saja. Aku bisa cari suami yang bisa bersamaku setiap saat. Tegas Kirani, tetap tak mau tahu alasan Pak Jatmiko. Pokoknya, aku ndak mau tahu apa alasan sampean. Sampean tinggal pilih satu dari 3 pilihan itu saja. Sudah selesai, ndak perlu beradu argumen. Aku sudah muak. Aku sudah bosan tahu. Aku juga pengen punya keluarga yang utuh. Ada suami, anak, setiap hari dalam satu rumah. Bukan seperti ini. Ucap Kirani semakin emosi. Jadi kamu mau cari suami yang setiap saat bisa bersamamu? Oke, carilah. Terserah kamu mau gugat cerai aku, atau kamu mau aku yang menceraikan kamu. Pokoknya terserah kamu. Kamu minta aku menceraikan kamu, aku akan ceraikan kamu. Kamu mau gugat cerai aku, ya silahkan. Terserah. Ucap Pak Jatmiko lalu menutup teleponnya dengan kesal. Mendengar ucapan Pak Jatmiko itu, Bu Nuni yang menguping dari dalam kamar di lantai 2 itu pun langsung tersenyum lebar dan segera berlari turun ke lantai 1. Yes, yes, yes. Peki Bu Nuni sambil bergoyang seperti anak muda karena senangnya mendengar sang suami mau menceraikan istri mudanya. Akhirnya pelakor itu kalah juga. Rasakan, memangnya enak jadi istri muda. Kalau lawanmu orang lain, kamu pasti menang. Tapi hello, lawanmu Nuni Wijayanti loh. Sengsara kamu berani merebut suamiku. Batin Bu Nuni sambil tersenyum senang.